Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang keesaan Tuhan Yesus gitu ya. Saya akan selalu bersemangat untuk membagikan pengertian atau berkat rohani yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Karena saya tahu, kita semua juga tahu bahwa mayoritas orang Kristen itu tidak tertarik membaca firman Tuhan, tidak hidup dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Mungkin beberapa orang yang mendengarkan perkataan saya yang seolah mengumbar borok mayoritas orang Kristen gitu ya. Mungkin mereka tidak suka, nggak simpatik gitu ya untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan yang keras seperti itu, seolah-olah menghakimi mereka. Sebetulnya kalau kita punya pemikiran yang positif, punya hati yang baik, maka pernyataan-pernyataan seperti itu mestinya jadi teguran buat kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, jadi berkali-kali ya saya katakan kepada anak-anak ini bahwa sebetulnya kekristenan tulang ini gitu ya, demikian juga dengan orang-orang yang saya layani di grup WA di dalam church, bahwa kekristenan saya itu sebetulnya nggak aneh ya, bukan seperti sesuatu yang baru, enggak. Jadi dulu ketika di gereja lama, bahkan gereja keturunan, gereja tradisi yang diturunkan dari orang tua, apa yang jadi kalau di-compare dengan itu ya, dengan sekarang gak ada yang berubah, tetap punya landasan atau fondasi yang sama, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang berbeda adalah ketika kemudian saya mengalami Tuhan tentunya ya, karena dulu juga punya kehidupan yang kurang lebih sama dengan kebanyakan orang Kristen gitu ya. Setelah pikirannya dibukakan, mengalami kelahiran baru, maka membaca firman Tuhan kan. Nah, firman Tuhan yang dimengerti, yang disingkapkan oleh Roh Kudus, itu kan otomatis memberikan pencerahan baru. Nah, dulu ketika di gereja lama ada satu penggalan doa dalam bahasa daerah yang saya selalu doakan dengan sungguh-sungguh. Ini di akhir Joki di akhir itu suka ngikutin kalau lagi kayak gini, lagi jam-jam masjid mau apa ini asar ya, enggak tahu ya, sholat kayak gini tuh dia suka ngikutin karena dia sering diajak bicara jadi pengen ngobrol gitu ya. Sorry terganggu sama anjing saya Joki ya. Jadi kemudian saya doakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, kurang lebih bunyinya seperti ini: pergogoima au Tuhan maulahon nahombar tupatikmi. Artinya, kuatkan aku untuk melakukan firman-Mu. Itu adalah doa yang dulu sangat mengharukan buat saya. Nah, jadi ketika tahu kebenaran, dan saya tahu bahwa ketaatan terhadap kebenaran itulah yang menyelamatkan, maka saya nggak berbantah untuk melakukannya. Sekalipun dulu ada momen yang sangat berat gitu ya, ketika melakukan baptisan air. Nah, saya adalah orang yang berpegang pada ajaran yang lama gitu ya. Nah,
Tetapi ketika tahu firman Tuhan misalnya itu buat saya gitu ya, bahwa memberi diri dibaptis itu adalah sebuah kata-kata yang memang hanya akan bisa dilakukan oleh seorang yang sudah melakukan pertobatan. Memberi diri itu kan sebuah tindakan dari diri kita sendiri. Memberi diri, Yesus memberi diri dibaptis, orang-orang memberi diri dibaptis. Setelah memahami kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus ini, maka saya, walaupun itu momen yang paling berat ya, walaupun meninggalkan dosa dulu yang keterikatan juga berat secara daging, tapi maksudnya secara pertimbangan ini berat buat saya, tapi saya mau taat gitu ya. Saya juga secara sederhana katakan saya mau ikutin cara Yesus, saya dibaptis gitu ya. Nah, jadi saya seorang yang mau berkomitmen untuk taat. Mungkin di antara banyak kekurangan diri saya, ini yang menjadi pertimbangan Tuhan atas diri saya. Kenapa saya masih dijaga sampai hari ini? Karena Tuhan itu melihat potensi dari diri kita sendiri, melihat hati kita gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan pertimbangkan di dalam diri kita. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah bahwa saya ini hanya sesederhana bahwa kalau saya dengar firman Tuhan dan saya tahu, pahami bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, and I live in it. Saya akan hidup itu dan tanpa berbantah. Sampai papa mama saya meninggal, mereka nggak tahu kalau saya memberi diri dibaptis karena ketika itu sejak kuliah gitu ya. Nah, jadi seperti itu prinsip saya, keteguhan prinsip saya dalam mengikut Tuhan. Nah, makanya ketika saya tahu bagaimana harusnya menjalankan kekristenan, maka saya berpegang pada firman Tuhan. Jadi memang saya bersyukur kepada Tuhan ya, ada satu momentum namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu yang memudahkan saya untuk mengasihi Tuhan dan bersungguh-sungguh. Kalau orang tidak pernah mengalami Tuhan, mengalami kelahiran kembali ataupun apapun istilahnya yang disebut dengan divine visitation ya, dengan Tuhan, itu akan sukar baginya untuk menerima kebenaran dan diubahkan gitu ya. Jadi kekristenan saya sebenarnya seperti itu saja, sesederhana itu. Saya berpegang pada prinsip bahwa kalau orang Kristen itu harus hidup sama seperti firman Tuhan katakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan dari setiap firman perkataan yang keluar dari mulut Allah gitu. Jadi kalau saya tahu itu dan saya lakukan itu, saya hidupin itu gitu ya, makanya saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan saya kembali kayak tadi gitu ya, bukan seolah saya membandingkan diri saya lebih baik, enggak, tapi mestinya seperti ini kekristenan, seperti ini setiap orang menjalankan kekristenannya, hidup dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menuntun kita, mengajari kita, mengetahui pribadi Tuhan itu dari firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi keprihatinan saya dalam melayani gitu ya. Bagaimana orang kemudian salah satunya ya, selain memiliki saat-saat teduh gitu ya, memiliki kehidupan yang bergaul dengan firman Tuhan. Memang ini nggak mudah. Apalagi itu kan seperti budaya buruk yang berulang dari kakek nenek ke papa mama, ke anak, ke cucu gitu ya. Itu nggak mudah dan itu dianggap biasa. Terlebih kebanyakan gereja juga nggak menekankan ini tentang pentingnya baca firman Tuhan gitu ya. Jadi ini saya nggak terencana untuk katakan ini sebelumnya. Jadi kalau ada yang dengerin video saya gitu ya, bukan saya seolah-olah merasa lebih baik atau untuk judge saudara-saudara yang lain. Kita satu tubuh kok. Cuma ini adalah keprihatinan saya kepada kebanyakan orang Kristen, nggak tahu kebenaran, bagaimana mau menghidupinya. Dan ini yang saya tadi katakan bahwa terbeban ketika saya baca firman Tuhan ya, oleh penyingkapan Roh Kudus, saya nggak mau simpan di dalam diri saya sendiri, tapi saya mau bagikan kepada orang-orang. Sekalipun lagi-lagi saya katakan,
karena dasarnya orang Kristen mayoritas gak suka baca firman Tuhan, pasti gak suka yang namanya pengajaran-pengajaran, gak suka yang namanya firman Tuhan yang normal ya. Kemarin kan saya katakan, kalau coba compare saja jumlah klik dari video saya di channel TRC gitu ya. Kalau udah judulnya waspada, hati-hati, yang kelihatannya awas gitu ya, itu pasti diklik. Tapi kalau udah judulnya yang normal gitu ya, maksudnya gak mengundang curious, penasaran gitu ya, ya gitu aja. Karena manusia rohaninya itu mati, tidak punya minat, ketertarikan untuk baca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah sumber nutrisi utama untuk pertumbuhan rohani seseorang. Ya, kenapa yang lain lemah, yang ini kuat? Itu bukan pada kehebatan, tapi bagaimana dua orang yang berbeda menjalankan kekristenannya dengan cara yang berbeda. Yang ini gak hidup dalam firman Tuhan, yang ini membaca firman Tuhan setiap hari, gitu ya. Dan yang saya percaya Tuhan mau kita bergaul dengan firman-Nya, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke tentang keesaan Tuhan Yesus gitu ya, lagi-lagi saya ngomong tentang firman Tuhan ya. Jadi salah satu nanti pesan penting dari rekomendasi video yang juga saya sertakan pada deskripsi video ini adalah, yaitu firman Tuhan yang selalu merecharge kerohanian kita. Nanti disaksikan saja videonya, saya akan taruh di kolom deskripsi gitu ya. Kita harus melatih, bukan cuma mendisiplinkan diri untuk baca firman, tapi merenungkannya dan menaruh iman. Ya, kita harus grab every promise of the Lord yang kita baca di dalam firman Tuhan. Kemarin ada kesaksian sederhana gitu ya, yang justru sebetulnya kesaksian sederhana ini yang cara Tuhan berbicara kepada saya bahwa He takes care of me ya. He takes care of me. Dia peduli dengan saya. Kan ada di Mazmur 27 dikatakan, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Sekalipun ayah ibuku meninggalkanku, tetapi Tuhan akan memperhatikanku. Jadi ketika kemarin saya keluar rumah, nah terus mati lampu gitu ya, mati lampu, gak begitu lama sih. Nah, tapi karena saya sudah biasa dengan rutinitas saya persiapkan jus gitu ya, padahal listrik kan mati ya, potong-potong, pas lagi potong-potong sayurannya gitu, lampu nyala. Saya tertawa gitu ya, bagaimana saya nggak sadarnya listrik lagi mati. Saya nggak sadar gimana saya nanti mau hidupin blender gitu ya. Pada saat itu yang saya percaya, jangan merasa asing bahwa Roh Kudus akan berbicara ya, karena Dia ada inside, Dia ada di dalam. Nah, itu nggak ngomong yang aneh-aneh, tapi pada saat itu saya mengerti bahwa betul bahwa Tuhan itu terikat. Firman Tuhan yang kita perkatakan out loud ya, itu kayak pick the Lord, untuk ngingatin Tuhan atau move His power, menggerakkan kuasanya ketika kita memperkatakan firman-Nya gitu ya. But the Lord will take care of me. Dan itu akan berlaku sepanjang hidup kita. Ketika kita perkatakan itu seperti kayak colek Tuhan untuk lakukan janji itu, karena Dia setia. Jadi makanya firman Tuhan itu adalah penghiburan. Orang yang memiliki kesaksian, dan kita harus gitu ya,
Kita harus punya testimoni, personal testimony of the living God. Bagaimana mungkin kita ngikutin sosok Tuhan, tapi kita nggak punya kesaksian dengan Dia? Maka kekristenannya bagi saya itu hambar, gitu ya. Dan malam hari itu saya sebelum doa malam, saya malah tertawa ya, tapi bukan tertawa yang aneh-aneh. Oh, sungguh Tuhan itu, you are real, ya. Dan perkataan, karena firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia buktikan bahwa He takes care of me. Dia memperhatikanku. Dan itu akan berlaku in every single area of my life. Makanya saya pronounce the word of the Lord. Saya grab every promise ya, di dalam in His word. Itu saya pegang, dan kemarin kan saya bagikan gini. Kalau kita bisa khawatir, kita juga punya kemampuan untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan, atau tidak khawatir, tidak takut. Lakukan formula yang sama. Kita khawatir ketika kita memikirkan berulang-ulang hal-hal yang membuat kita khawatir atau takut. Nah, sekarang ganti. You have to determine untuk grab, untuk ambil janji firman Tuhan, perkatakan dan ingatkan diri sendiri ya, untuk Allah itu setia. Makanya kalau memperkatakan firman, termasuk berdoa, termasuk bahasa roh, saya memuji Tuhan, menyembah, itu pasti sekuat mungkin supaya telinga saya dengar ya. Dan saya mau hidup dalam firman Tuhan, dan saya punya kesaksian tentang firman Tuhan ya. Itu yang akan membuat kita terhibur, membuat kita kuat, sampai pada akhirnya Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Jadi baca firman itu jangan asal ya. Harus sungguh-sungguh dimengerti sesuatu. Nah, itu juga yang saya mau bagikan pada sharing ini gitu ya. Saya katakan keesaan Tuhan Yesus ya. Jadi saya akan baca. Jadi Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu melambangkan apa yang di surga haruslah dilahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah, bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ini, nanti saya bold baik di grup WA maupun di Facebook gitu ya. Perhatikan yang Ibrani 9:26b-nya. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ya, selain saya menyoroti tentang fakta orang Kristen yang nggak baca firman gitu ya, ini juga saya mau kasih tahu kepada kita yang baca firman. Saya nggak bermaksud untuk merendahkan siapapun, tetapi di pikiran saya cuma sesederhana ini. Andai kata saja setiap orang memahami, mengerti apa yang dia baca, maka itu akan membentengi dirinya dari banyak hal, termasuk penyesatan. Di sini dikatakan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Jadi nggak kayak kemarin kan merasa ada kelompok tertentu ini yang kemarin ya, oh ya saya perlu kasih tahu, mungkin ada beberapa orang luar yang nggak ada di grup WA menyaksikan video saya ini. Jadi gini loh, ada penyesatan kecil yang mengaku dirinya itu jelmaan Yesus, kayaknya katanya roh Yesus ada dalam dia gitu ya. Itu adalah penyesatan, ada kelompok kecil. Nah, jadi siapapun dia, entah katanya yang ada di Indonesia, entah di Tiongkok atau yang akan datang ataupun yang sudah,
Firman ini betul-betul menyangkali itu semuanya. Dikatakan tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Jadi nggak bolak-balik, bolak-balik kayak Tuhan nggak ada kerjaan, menampakkan diri lagi dengan wanita dalam sosok wanita, menampakkan diri lagi dengan sosok laki-laki. Kurang kerjaan apa? Tuhan itu punya agenda yang sempurna. Dan kita hanya menantikan Dia seperti firman Tuhan yang saya ucapkan tadi. Kita hanya akan menantikan Dia dengan setia untuk Dia kemudian mengaruniakan keselamatan kepada kita. Jadi makanya saya bilang, andai saja orang-orang yang tersesat ini paham sesederhana ini saja, pastinya dia tahu, oh ada orang yang menampakkan diri. Nggak ada lagi pernyataan Tuhan Yesus dalam bentuk lain. Udah satu kali, enough, dan dia udah selesaikan dengan sempurna, ya. Lalu di Ibrani 7 ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ini lagi. Jadi imamat Tuhan Yesus itu gak dapat beralih kepada orang lain. Gak ada lagi orang yang mengambil peran seolah-olah seperti Yesus. Itu salah udah. Imamatnya itu gak dapat beralih kepada orang lain. Karena ia sanggup menyelamatkan, ayat 25, dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepadanya. Jadi gak perlu lagi juru selamat lain. Gak perlu lagi ada sosok lain. Yesus sudah lengkap, udah cukup. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, ayat 26 dari Ibrani 7. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit. Jadi nggak diperlukan lagi sosok-sosok lain. Ya, selama ada orang yang dilahirkan dari persetubuhan, itu tidak lepas dari namanya kedagingan. Ya, Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Dia nggak bercela, tanpa cacat, nggak salah, ya, terpisah dari orang-orang berdosa. Ya, Dialah yang sudah menyelesaikan penebusan dosa itu. Dan sekarang betapa bersyukurnya kita, Tuhan Yesus itu bersyafaat untuk keselamatan kita. Makanya kita hanya mengagungkan Dia. Makanya tempoh hari ya, ketika ada orang-orang yang bilang, oh happy birthday Pangeran Ilahi yang dahsyat dan luar biasa, come on. Memang yang bersangkutan itu pernah nanya saya tentang firman. Udah saya jelasin, gak ngerti-ngerti. Makanya saya kadang ya, tapi ini betul-betul hak prerogatifnya Tuhan. Ada orang-orang yang memang ketika baca firman Tuhan itu gak ngerti-ngerti. Ya, makanya seperti dalam video dikatakan bahwa Roh Kudus akan hanya Roh Kudus yang punya kuasa untuk menyingkapkan kebenaran itu kepada kita. Ya, memang setiap kita punya Roh Kudus, tapi akan berbeda lagi yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, makanya saksikan nanti di dalam video itu. Dan juga saya mengatakan bahwa ya, lagi-lagi saya katakan ya bahwa saya nggak seorang fans daripada manusia. Saya merekomendasikan gereja ini karena saya merasa hanya sedikit saja di zaman ini gereja yang punya mata air seperti ini. Dan kalau nanti saksikan di video, ya, lagi-lagi saya katakan memang kita kalau tanpa Roh Kudus gak mungkin percaya Yesus. Semua kita udah ada Roh Kudusnya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu akan membuat kita more conscious, lebih sadar
tentang the presence of the Lord, kemudian untuk mengantarkan kita pada intimacy with God, itu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Beliau bisa mengalami kedekatan pergaulan dengan Roh Kudus itu diawali dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi memang tidak jaminan orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh automatically punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tergantung kemudian dia menjalankan kehidupannya, kekristenannya gitu ya. Nggak jaminan. Tapi kalau dia menghidupinya dengan sungguh, bergaul dengan Roh Kudus, itu akan membuat dia memahami firman lebih mudah, merasakan kehadiran Tuhan lebih peka, lalu kemudian juga punya boldness untuk preach the gospel. Ya, harus punya keberanian untuk memberitakan firman, dan itu harus seperti gaya hidup, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan iman yang selalu ada juga kan di video akun pribadi saya bagikan bahwa iman itu enggak dipengaruhi oleh sesuatu yang persuasi kita, tapi betul-betul itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi yang kita udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, tadi juga saya bagikan rekomendasi video di grup admin gitu ya. Itu usahakan untuk banyak berbahasa roh. Itu akan merecharge, ya. Kan udah firman Tuhan. Kalau kita berbahasa roh, we edify our spiritual. Kita membangun, stir of faith, membangkitkan iman kita. Kita baca firman juga, di recharge dari firman. Kita berdoa lagi, di recharge dari hadirat Tuhan. Itu yang buat orang bisa melewati masa-masa yang sangat berat. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang punya perasaan yang sama ya, karena saya berkomitmen untuk selalu berbahasa roh, merenungkan firman dengan pujian penyembahan. Memang saya uji, tapi itu kan sesuatu yang konstan. Dan saya sudah pernah katakan di 2020, kehidupan yang akan datang nanti itu akan lebih berat. Dan itu kan terbukti kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dan pengalaman spiritual, ya tentunya di spiritual realm, yang juga saya rasakan bahwa akan lebih berat lagi ke depan, karena itu juga seturut dengan firman. Maka apa yang kita bisa lakukan supaya bisa bertahan adalah sikap kita dalam memperbaiki cara kita bergaul dengan firman Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada janji firman Tuhan, membangkitkan roh kita, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan. Saya juga gak bisa bertahan tanpa itu semuanya, gitu ya. Jadi kiranya apa yang saya berikan pada sharing ini ada hal yang tadinya gak terencana, dan juga yang memang saya udah prepare, ya, yang udah prepare yang tentang keesaan Tuhan, membuat kita semakin mengerti. Kemarin juga kan saya bilang, kalau kita baca firman, ada saja angle dari firman Tuhan yang selalu mengarahkan kita memang hanya pada satu sosok, yaitu Tuhan Yesus. Ya, itu yang membuat kita sebetulnya akan mudah untuk filter kalau ada penyesatan. Makanya miliki kerendahan hati untuk menerima nasihat yang saya berikan, karena ada orang tertentu yang memang sudah jatuh ke dalam kesombongan. Mungkin dia merasa udah tahu banyak firman Tuhan, udah baca firman Tuhan bolak-balik, mungkin udah hafal firman Tuhan, udah banyak kesaksian gitu ya. Tidak lagi mau untuk diberikan nasihat. Nah, orang ketika sombong itu suka nggak ngerasa, dia nggak mau mendengarkan nasihat, merendahkan dirinya, akhirnya mencelakakan dirinya ke dalam kehancuran, ke dalam kesesatan. Ingat ya, kita semuanya, kalau ada orang kalau dia sadari bahwa dirinya udah menolak ajaran firman Tuhan, itu sebetulnya seperti pada firman yang saya berikan sebelumnya, dia itu udah mencondongkan hatinya pada kesesatan.
dia tidak mau lagi memalingkan telinganya pada kebenaran firman Tuhan. Bisa-bisa dia tersesat bahkan menjadi penyesat, dan itu sangat mengerikan. Nah, berharap kita semakin diiluminasi oleh firman Tuhan. Jadi kita gak mau digeser dari keesaan Tuhan Yesus gitu ya. Dan sekali lagi saya katakan, perbaiki cara membaca firman Tuhan ya. Pronounce the word of the Lord. Itu ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu akan to stir up faith, membangkitkan iman kita, kemudian menciptakan sesuatu di alam spiritual, dan itu kayak colek Tuhan untuk lakukan janjinya. Dan saya imani itu. Kekristenan saya mau jalankan dengan cara seperti ini. Nah, kiranya menjadi berkat rohani buat kita semuanya ya. Dan berharap apa yang saya bagikan tidak hanya berhenti di pendengaran, tapi langsung membuat komitmen untuk melakukan mengikutinya dengan action, supaya bermanfaat, berguna, dan bisa dirasakan manfaatnya gitu ya. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.